Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Anissa Mulyani dengan NIM 17066623030 dari kelas S1 Akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 Kas dan Setara Kas milik PT Sugus tahun 2018. Yang mana di sini itu ada lembar kerja untuk kas besar, kas kecil, dan juga rekonsiliasi Bank CAB. Yang pertama, kita masuk ke lembar kerja kas besar terlebih dahulu. Di sini diketahui kalau misalnya untuk jumlah sisa uang kas menurut buku perusahaan PT Sugus 2018 itu ada sebesar 3 juta rupiah. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik, diketahui kalau misalnya untuk uang tunai di sini ada uang kertas dan juga uang logam. Nah, untuk uang kertas sendiri ini ada 125 lembar untuk pecahan 50 ribuan sehingga totalnya menjadi 6.250.000. Dan juga untuk 20 ribuan pecahan 20 ribuan, di sini ada 170 lembar, sehingga totalnya menjadi 3.400.000. Terus ada 100 lembar untuk pecahan 10 ribuan, sehingga totalnya menjadi 1.010.000. Dan juga ada pecahan 5 ribuan sebanyak 65 lembar, sehingga totalnya menjadi 325.000. Nah, total dari uang kertas ini nilainya itu sebesar 10.985.000. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan secara fisik untuk uang logam. Yang mana diketahui kalau misalnya untuk pecahan seribuan di sini ada 14 keping, sehingga totalnya menjadi 14.000 dan juga ada 2 keping untuk pecahan nilai 500-an, sehingga totalnya menjadi 1.000. Nah, jumlah uang logam yang dilakukan pemeriksaan secara fisik itu totalnya ada 15.000. Sehingga untuk jumlah uang tunai kas besar secara fisik, ini total nilainya itu ada 11 juta rupiah. Nah, di sini kan secara fisik itu ada 11 juta, tapi secara di pencatatan buku kas perusahaan itu ada 3 juta, yang mana ini ada selisih lebih senilai 8 juta rupiah. Nah, diketahui kalau misalnya selisih ini tuh 6 jutanya itu milik PT Pelita, yang dimana uang ini tuh digabung oleh kasir. Terus juga ada selisih senilai 2 juta. Ini tuh merupakan uang tagihan dari PT Merdeka yang mana ini juga belum dicatat oleh kasir. Sehingga, berdasarkan prosedur performance atas rincian kas besar ini, ditemukan bahwa terdapat selisih lebih antara buku kas dengan pemeriksaan secara fisik sebesar 8 juta. Nah, atas selisih nilai tersebut, maka auditor menyarankan perusahaan untuk segera melakukan adjustment sesuai dengan jumlah sisa uang kas yang sebenarnya, juga memisahkan kas milik perusahaan dengan kas milik PT Pelita, dan memperbaiki sistem pengendalian terhadap pencatatan kas besar. Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja kas kecil. Yang mana di sini diketahui untuk kas kecil, jumlah sisa uang kas menurut buku perusahaan 2018 itu nilainya sebesar 2 juta. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik untuk uang dalam kas kecil ini, terdapat uang tunai, yaitu uang kertas dan juga uang logam, serta jumlah untuk lain-lain. Nah, yang pertama kita ke pemeriksaan secara fisik untuk uang kertas terlebih dahulu. Di sini ditemukan kalau misalnya ada 12 lembar untuk pecahan 50 ribuan sehingga totalnya menjadi 600.000, dan juga ada pecahan 20 ribuan sebanyak 18 lembar dengan totalnya 360.000. Terus ada juga 23 lembar untuk 10 ribuan sehingga totalnya menjadi 230.000, dan juga ada pecahan 5 ribuan sebanyak 65 lembar sehingga totalnya menjadi 325.000. Nah, jumlah untuk uang kertas sendiri ini sebesar 1.515.000. Selain itu, pemeriksaan fisik untuk uang logam, di sini ditemukan kalau misalnya ada 13 keping untuk pecahan seribuan, sehingga totalnya menjadi 13.000, dan juga ada 4 keping untuk pecahan 500-an. Nah, jumlah uang logam untuk pemeriksaan secara fisik, ini totalnya ada 15.000. Nah, di sini ada jumlah untuk yang lain-lain, sebesar 270.000, yang mana nilai ini tuh didapatkan dari nilai petty cash voucher kas kecil yang belum di reimbursement, yaitu ada 30 ribuan, 20 ribu, 50 ribu, 30 ribu, dan juga 20 ribu. Selain itu juga ada pembelian materai 6 ribuan dengan totalnya itu sebanyak 20. Sehingga total lain-lain ini menjadi 270 ribu. Nah, jadi total dari
jumlah uang kertas, uang logam, dan juga lain-lain, ini totalnya itu senilai 1.800.000. Yang mana kalau misalkan kita lihat di sini tuh untuk uang kas menurut buku perusahaan kan 2 juta. Sedangkan untuk pemeriksaan secara fisik ini ada 1.800.000. Yang mana ini tuh terjadi selisih kurang sebesar 200.000 untuk kas kecil, saldo kas kecil. Nah, jadi selisih 200.000 ini itu akan menjadi tanggung jawab kasir yang mana ini sesuai dengan peraturan perusahaan. Selanjutnya, kita ke lembar kerja rekonsiliasi Bank CAB. Di sini diketahui pada awalnya saldo menurut rekening koran Bank CAB itu sebesar 4.391.410. Sedangkan saldo menurut pembukuan perusahaan itu sebesar 5.849.910. Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap buku Bank CAB dan juga rekening koran, ditemukan kalau misalnya di pembukuan perusahaan ini terjadi kurang catat pada pembukuan atas pembayaran utang kepada PT Berkat dengan nomor bukti BBK 001 yang seharusnya itu dicatat 101.100.000 tapi dicatat sebesar 100.000, 110.000 gitu. Sehingga ini tuh akan mengurangi saldo pembukuan perusahaan. Selain itu, di sini juga ditemukan kalau misalnya perusahaan belum mencatat penerimaan atau KU masuk dari PT Lestari sebesar 10.600.000, yang mana pencatatan penerimaan ini akan menambah saldo pembukuan perusahaan sebesar 10.600.000. Selain itu juga adanya penolakan clearing karena bilet giro yang diterima dari PT Krakatau kosong. Nah, penolakan clearing ini tuh akan mengurangi saldo pembukuan perusahaan sebesar 2.200.000. Selain itu juga, di sini ditemukan kalau misalnya perusahaan belum mencatat terhadap beban administrasi dan juga pendapatan jasa giro. Sehingga, untuk beban administrasi ini akan mengurangi saldo perusahaan senilai 25.000 dan untuk pendapatan jasa giro itu akan menambah saldo perusahaan senilai 156.500. Nah, sehingga dari saldo awal pada pembukuan perusahaan dan juga penambahan dan pengurangannya ini tuh nilainya menjadi 13.391.410. Dan untuk rekening koran bank ini ditemukan kalau misalnya ada setoran dari kas besar yang belum tercatat di rekening koran bank ya, senilai 20 juta yang mana ini akan menambah saldo rekening koran senilai 20 juta. Terus juga ditemukan ada transaksi dengan nomor bukti BBK 008 yang belum mengurangi saldo di rekening koran bank. Sehingga eh, transaksi ini tuh akan mengurangi saldo di rekening koran sebesar 11 juta. Nah, dari saldo awal dan juga penambahan serta pengurangan ini itu menghasilkan saldo menurut bank menjadi 13.391.410. Nah, sehingga saldo menurut bank sekarang dan saldo menurut pembukuan perusahaan sekarang itu udah sama sebesar 13.391.410. Dan juga ini udah sesuai. Sekian dari saya mengenai penjelasan modul 4 Kas dan Setara Kas PTS Sugus tahun 2018. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.